Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan kitab Takrib yang membahas ilmu fiqih. Kita masuki bahasan yang pertama setelah pada kesempatan yang lalu kita baca mukadimahnya. Kitab Thaharati, kitab yang membahas berkaitan dengan toharoh, bersuci. Dan dimulai dengan al-miyahu, air, alati yajuzu biha, yang boleh biha dengan air tersebut, atau hiru bersuci, sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Apa saja yang 7 tersebut? Ma'us samai. Yang pertama adalah air hujan. Wa ma'ul bahri. Yang keduanya adalah air laut. Wa ma'un nahri. Yang ketiganya air kali atau air sungai. Wa ma'ul bi'ri. Yang keempat air sumur atau air danau. Wa ma'ul aini, dan mata air. Air dari mata air. Ini hati-hati, jangan karena kita belajar bahasa Arab, ain itu mata. Wa ma'ul aini, dan air mata. Oh, gitu. Jadi hati-hati. Ma'ul aini di sini yang dimaksudnya adalah mata air, jangan air mata nanti terjemahnya. Kemudian wama usalji, dan air salju. Wama ulbarodi, dan air es. Nih musannif pengarang kitab Takrib Sayyid Abu Suja menyampaikan ada 7 jenis air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Yang tadi disampaikan air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dari mata air, kemudian salju, dan juga air es. Nah, berkaitan dengan hal ini ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa ungkapan ini sebetulnya bisa disingkat. Dengan ungkapan apa? Bahwa yang boleh dipergunakan untuk bersuci adalah setiap air yang turun dari langit dan keluar dari dalam bumi. Kondisinya seperti itu. Kalau di orang Sunda dulu itu yang belajar madrasah diniyah, dulu itu ada yang belajar berkaitan dengan air dengan naloman sakur cai bijil ti bumi ti langit menang dipake susu cina jan pahit. Nah, katanya seperti itu. Jadi setiap air yang turun dari langit ataupun keluar dari dalam bumi itu boleh dipergunakan untuk bersuci. Mana keterangannya? Dan ini diantaranya didasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Anfal. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Bahwa Allah menurunkan bagi kalian dari bumi itu air liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan kalian. Jadi ini diantara dasar. Kemudian ada juga di surat Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tohuron. Bahwa Allah menurunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Kemudian juga kalau itu kan berkaitan dengan air hujan, bagaimana dengan berkaitan dengan air yang di bumi? Berkaitan dengan air yang di bumi, diantaranya para ulama itu merujukan kepada hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna narkabul bahro, bahwa kami berjalan di lautan.
naik perahu di laut. Wanahmilu ma'anal qalila minal ma'i, dan kami membawa sedikit air. Fa in tawaddo'na bihi atashna. Kalau kami berwudu dengan air yang sedikit itu, maka kami akan kehausan karena kekurangan air. Afana tawaddo'u bima'il bahri. Apakah kami bisa berwudu dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu, bahwa laut itu at-tahuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya. Al-hillu mayyitatuhu, dan halal bangkainya. Maksudnya hewan air itu halal walaupun matinya tidak disembelih. Itu tambahan sedikit di luar bahasan air. Jadi itu di antara keterangannya bahwa semua air yang turun dari langit dan keluar dari dalam bumi itu bisa dipergunakan untuk bersuci. Selanjutnya summal miyahu. Kemudian air itu ala arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4 bagian. Terbagi ada menjadi 4 jenis. Apa saja? Tohirun. Yang pertama adalah air yang suci. Mutohirun. Dan juga mensucikan. Ghairu makruhin. Tidak makruh dipakainya. Jadi bagian yang pertama dari 4 bagian air itu adalah ada air suci, mensucikan, dan tidak makruh dipergunakannya. Air yang mana? Wahuwal ma'ul mutlaku. Wahwa, dan air yang suci, mensucikan, serta tidak makruh dipakainya. Al-ma'ul mutlaku adalah air mutlak. Apa yang disebut dengan air mutlak? Air mutlak itu adalah air bagaimana adanya air itu saat turun dari langit, keluar dari dalam bumi, belum dipergunakan untuk bersuci, dan belum tercampuri apapun yang menjadi satu dengan air tersebut. Itu yang disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak ini bagaimanapun adanya turun dari langit, bagaimanapun adanya keluar dari dalam bumi, ketika belum pernah dipergunakan untuk bersuci, maka air itu suci dan mensucikan serta tidak makruh dipergunakannya. Ini jenis air yang pertama, pembagian air yang pertama. Yang kedua, watohirun. Dan ada air yang suci, mutohirun. Mensucikan. Makruhun. Tapi makruh dipergunakannya. Nah, kalau yang pertama tadi suci, mensucikan, tidak makruh dipakainya. Nah, kalau yang sekarang suci, mensucikan, tapi makruh dipakainya. Nah, karena makruh seyogianya tidak dipakai untuk bersuci. Air yang mana? Wahwa, dan air yang suci, mensucikan, serta makruh dipakainya. Al-ma'ul musyammasu adalah air yang panas karena sinar matahari. Nah, ini berkaitan dengan air yang kena panas sinar matahari ini. Dalam kitab yang lain ada penjelasan bahwa tidak asal air yang terkena panas sinar matahari kemudian air itu menjadi makruh dipakai, tapi ada ketentuan yang khusus berkaitan ini. Yang pertama adalah bahwa airnya itu berada pada wadah yang dapat berkarat. Nah, jadi pada kaleng gitu ya. Airnya ada wadahnya pada kaleng dan kemudian kena panas sinar matahari. Yang kedua, kemudian apa namanya, berada di daerah panas, bukan di daerah dingin. Jadi kalau di daerah dingin sepanas-panasnya sinar matahari ya tidak akan sampai panas sekali. Yang ketiga, kemudian dipakai pada saat air ini masih panas. Itu makruh. Kalau airnya sudah kemudian jadi dingin, maka airnya tidak makruh lagi. Walaupun asalnya sudah kena panas sinar matahari, menjadi panas ini air, tapi kemudian
terus dingin lagi. Nah, setelah jadi dingin lagi, itu tidak makruh lagi dipergunakan. Yang keempat, kemudian juga apa? Dipergunakannya itu pada badan. Jadi air yang panas karena panasnya sinar matahari saat masih panas makruh dipergunakan untuk mensucikan badan, anggota tubuh kita. Jadi seperti dipakai wudhu, dipakai mandi. Nah, tapi kalau dipakai mensucikan yang lain, dipakai apa? Misalkan mensucikan pakaian karena pakaian kita terkena najis, kita guyur. Atau ya, untuk mensucikan lantai, lantai musola terkena apa kotoran, ada apa namanya? Ada ayam, ada ayam gitu ya, ke musola, ke ini apa namanya ke teras musola, kemudian cerot di situ ayamnya mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya kemudian dibersihkan dengan air yang panas karena sinar matahari, itu tidak ada masalah, tidak menjadi makruh itu. Karena bukan apa anggota badan manusia. Ini jenis air yang kedua, yaitu air yang suci, mensucikan, dan makruh dipergunakannya, yaitu ma'ul musyammas, air yang dipanas karena sinar matahari. Kemudian watahirun, dan yang ketiga ada air suci ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Air ini suci, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Tidak boleh dipakai wudhu, tidak boleh dipakai mandi, tidak boleh dipakai apa cebok. Nah, kondisinya seperti itu. Mensucikan najis ataupun menggunakan apa mensucikan hadas. Tapi airnya statusnya suci. Nah, apa air ini? Wahwa, air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Almaul musta'malu. Almaul musta'malu adalah air yang sudah dipakai. Nah, ini. Jadi kalau air sudah dipakai berwudu, sudah dipakai mandi, itu disebutnya air musta'mal. Dia suci, status airnya, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sudah dipakai wudhu, jangan dipakai wudhu lagi. Sudah dipakai mandi, jangan dipakai mandi lagi. Nah, ini karena statusnya air mustamal. Gitu. Air suci, tapi tidak mensucikan. Suci. Nah, nah tapi karena kaitannya bersuci, air ini adalah suci, jadi kita jangan ribet kalau setelah mandi atau setelah berwudu itu ada air yang memercik ke pakaian kita atau pas mandi gitu ya. Air mandi kita mercik ke pakaian yang kita gantung gitu ya, atau air mandi kita memercik ke apa namanya ke handuk gitu ya, air mandi kita itu jangan jadi masalah. Kenapa? Karena airnya tetap suci walaupun itu sudah dipakai kita mandi. Jadi statusnya tetap suci. Jadi baju itu ya tetap suci walau apabila terkena percikan air mandi kita atau terkena percikan air wudhunya kita. Gitu. Karena airnya suci, hanya tidak boleh kalau dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali. Kemudian wal mutaghayyir, dan juga air yang suci tapi tidak mensucikan itu wal mutaghayyiru, dan air yang telah berubah bima karena sesuatu khalaqahu yang mencampurinya minat tohirati dari benda-benda yang suci. Jadi air yang sudah berubah karena tercampuri benda suci. Ini statusnya tetap suci, tapi tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air kopi. Nah, jadi jangan sampai mau wudhu pakai apa? Pakai air kopi, gitu ya. Mau wudhu pakai apa? Air cendol, air sirup dipakai mandi. Nah, itu. Ini suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Air yang sudah berubah dari asalnya, air mutlak tadi bagaimana aslinya keluar dari bumi atau turunnya dari langit, tapi berubahnya itu karena tercampuri benda suci. Tetap status hukumnya suci, tapi tidak
boleh dipergunakan untuk bersuci. Nah, gitu. Ini 3 jenis sampai di sini. Ada air suci dan mensucikan serta tidak makruh dipergunakannya. Ada air suci mensucikan tapi makruh dipergunakannya. Dan juga ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada bagian yang keempat dari air ini yang insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bahas bersama. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi